Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan terus ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Ya teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel DM News. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan di like, komen, di subscribe, dan juga di share agar melalui channel ini banyak orang diberkati dan mendapatkan ilmu atau wawasan dari setiap video yang disaksikan. Ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam video kali ini kita akan menyaksikan lagi kesaksian dari seorang murtadin yang luar biasa, yang masih sangat muda, ketika dia memilih satu keputusan dalam hidupnya untuk percaya kepada Kristus. Itu bukan hal yang gampang. Dia mengalami penolakan, pergumulan dari keluarganya. Ya teman-teman, dalam kesaksian ini, seorang murtadin ini sangat terdidik dengan ajaran keyakinan lamanya, dididik secara ketat oleh orang tuanya. Dan juga murtadin ini sudah khatam Al-Quran. Tetapi kemudian ia mengambil satu keputusan dalam hidupnya untuk percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan bagaimana kesaksian selengkap dari seorang murtadin ini, mari kita sama-sama saksikan cuplikan video berikut ini. Saya berharap teman-teman bisa menonton sampai tuntas, agar teman-teman juga diberkati lewat kesaksian yang disampaikan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Saya bersyukur sekali saya boleh diberikan kesempatan untuk saya dapat boleh bersaksi, menyaksikan bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang saya rasakan dalam hidup saya. Jadi saya mau tekankan dulu pertama, mengapa saya harus bersaksi, ya. Jadi memang diajar di dalam iman kepercayaan saya saat ini, bersaksi itu wajib, ya. Apalagi secara pribadi saya telah banyak sekali mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Jadi saya merasa kalau saya tidak bersaksi itu sangat disayangkan sekali, dan saya merasa sepertinya saya berdosa, gitu. Itu secara pribadi ya. Nah, perkenalkan, nama saya Rahmawati, saya biasa dipanggil Ema. Latar belakang saya terlahir dari seorang Muslim. Papa saya suku Bugis Bone. Dari keluarga besar, baru saya sendirilah yang menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Saya mempunyai 3 saudara, 2 laki-laki dan 1 perempuan, dan perempuan saya sendiri, ada abang saya dan adik saya. Saya sudah menikah, sudah dikaruniai 2 orang putra. Saya sudah 2 kali menikah. Suami saya yang pertama itu dulu sama-sama satu agama. Yang sekarang ini sebenarnya dulu dia orang Kristen, asli orang Kristen. Namun menikah sama saya dia masuk Islam, ya. Lalu kami juga sudah dikaruniai 1 orang putra. Nah, cerita pengalaman pribadi saya, bagaimana saya mengalami Tuhan dan sedikit latar belakang saya dulu, ya. Jadi dulu saya dari umur 5 tahun itu sudah diajarkan yang namanya sholat, yang namanya ngaji, itu udah diajarin tuh dari umur 5 tahun. Dan puasa juga sudah diajarin dari umur 5 tahun. Mama saya guru ngaji, jadi dia sangat ketat sekali kepada kami anak-anaknya. Jadi dari kecil itu kalau kami itu belum khatam Quran, kami itu nggak bebas main, gitu. Jadi 1 hari itu 2 kali kami baca Quran. Saya ingat sekali pada waktu itu setelah saya SD, jadi waktu setiap kami pulang sekolah itu, makan terus disuruh ngaji, habis disuruh ngaji tidur siang. Habis tidur siang nanti bangun disuruh ngaji lagi. Kadang waktu main itu kurang begitu, karena waktunya main sama teman-teman saya dan saudara saya mengaji begitu. Jadi saya ingat sekali orang tua itu mendoktrin saya itu sangat
kuat sekali ya. Ya, apalagi dari suku papa saya itu memang fanatik sekali gitu. Sampai dari kecil itu saya sudah didoktrin seperti ini. Tidak ada agama yang akan masuk surga selain agama Islam. Nah, dan didoktrin juga kalau orang Islam meninggalkan agamanya, tidak sedikit pun ia mencium bau surga dan tempatnya adalah neraka jahanam. Nah, dari situ saya, ya karena memang saya ini terlahir dan terhisap dari keluarga Islam, jadi saya ikut aja gitu. Dan dari doktrin ya, dari perkataan orang tua saya itu membuat saya saya berprinsip bahwa agama lain itu nggak benar gitu. Agama lain itu pokoknya udah salah aja gitu loh. Dan apalagi dibilang agama di luar Islam itu kafir gitu. Nah, namun setelah saya semakin dewasa, nah, saya ingat tuh waktu SMP saya sekolah di Sanawiyah, saya nggak usah sebutkan sekolahnya di mana. Nah, di situ kan semua pelajaran Islam gitu ya. Saya sempat bertanya tuh tentang ajaran-ajaran yang saya imani. Saya pulang, saya tanya sama mama saya. Saya bilang, "Mah, kok ini ya, Ma ya? Kok nikahnya mulai banyak ya, Ma ya? Kok ini kayaknya nggak adil sekali bagi wanita," saya bilang gitu. Bukannya Allah itu maha pengasih, bukannya Allah itu memandang laki-laki dan perempuan itu sama. Nah, sedangkan saya aja secara pribadi kalau diperhadapkan dengan seandainya nanti saya punya suami terus menikah, saya tak rela gitu. Saya tanya sama mama, apakah mama rela? Saya bilang gitu. Terus mama saya bilang nggak rela. Nah, kalau nggak rela, kenapa harus ada ajaran seperti ini, Mas? Saya bilang. Tapi dan banyak juga ajaran-ajaran lain yang saya pertanyakan, ya. Yang mungkin juga pada saat ini banyak orang yang pertanyakan. Pada saat itu dari kecil saya sudah pertanyakan sama mama saya. Cuman orang tua saya bilang, udahlah jangan terlalu banyak ditanyakan, memang itulah ajarannya yang harus kita ikuti dan harus kita imani begitu. Nah, karena ya jawaban seperti itu, akhirnya ya saya pun tidak lagi mencari-cari yang sampai detail gitu. Singkat cerita, setelah saya dewasa, saya bertemu sama suami yang pertama dulu. Kami pacaran sekitar 4 tahun, pacaran dan tunangan 4 tahun, lalu menikah. Setelah menikah 2 tahun kami pisah. Saya juga tidak menceritakan secara detail mengapa kami pisah, saya tidak mau membicarakannya di depan publik. Jadi waktu kami pisah, saya bilang sama mantan suami, saya nggak minta nih harta gono gini, tapi saya minta satu aja. Anak ini, pada saat itu kami punya anak, umurnya baru 1 tahun lebih waktu kami pisah. Saya bilang anak ini hak asuhnya harus di tangan saya nggak perlu harta gono gini, saya bilang gitu. Akhirnya setuju dan kita punya kesepakatan bersama kalau anak ini nanti sekolah, terus dia libur boleh sama ayahnya gitu. Nah, singkat cerita setelah kami pisah, pada saat itu saya hidupnya kacau ya, pikiran saya juga kacau, berantakan. Saya taat dari kecil kepada Tuhan saya. Saya setiap hari ibadah dan mengaji. Bahkan sebelum ibadah saya juga baca Yasin, sampai dulu saya hafal Yasin itu. Nah, namun saya berpikir datang kepada Allah saya, kenapa rasanya tidak ada kedamaian gitu. Saya datang sepertinya kok hati saya kosong gitu loh. Rasanya kalau saya memikirkan hidup saya, lalu saya memikirkan Tuhan saya, rasanya hati saya berdebar dan rasanya kosong gitu loh. Saya mengharapkan dengan apa yang saya alami, saya mengharap datang kepada Tuhan saya agar mendapatkan jawaban dan ketenangan. Tetapi setiap saya datang ternyata enggak gitu loh, sama aja. Jadi dulu waktu kecil, memang orang tua itu mendidik saya sangat keras dalam agama. Namun setelah saya mulai dewasa sekitar kelas 5 sampai 6 SD, saya sempat broken home ya, karena ya di rumah itu ada masalah di keluarga sama orang tua. Akhirnya itu membuat saya punya kepahitan yang sangat kuat gitu loh, sangat besar kepahitan saya. Apa yang saya alami saya juga nggak bisa ngomong detail di sini. Dan akhirnya setelah saya dewasa bertemu sama suami, saya mendapatkan kepahitan lagi.
Nah, setelah saya berpisah dengan suami, saya bertemu dengan orang-orang yang salah. Saya bertemu dengan teman-teman yang rusak. Ya, jadi kalau istilahnya dalam iman Kristen itu merusak bait Allah. Orang-orang yang penuh dengan keduniawian, penuh dengan kedagingan, itu yang saya masuk pada saat saya hancur, pada saat pikiran saya kacau, saya masuk lagi ke tempat yang salah. Namun walaupun saya bergaul dengan mereka dan ikut-ikutan mereka, sempat masuk dalam kehidupan yang curam, yang gelap gitu. Pulang ke rumah saya tetap ibadah. Setiap waktunya sholat, saya tetap sholat begitu. Nah, karena saya itu dari gadis nggak pernah melakukan yang hal-hal yang berdosa seperti itu, baru saya melakukan itu waktu saya pisah dari suami, saya bertemu teman-teman yang kacau gitu ya. Akhirnya saya melakukan, dan itu baru saya lakukan gitu loh. Saya dari gadis dulu nggak pernah bergaul yang aneh-aneh gitu. Nah, pada saat itu saya merasa saya berdosa sekali gitu loh. Lalu saya bilang, ya Allah, saya sholat, saya nangis sama Tuhan saya. Saya bilang, ya Allah, kenapa hidup saya kayak gini? Rasanya tuh saya tuh dari kecil tuh nggak pernah merasakan bahagia gitu loh. Pengen gitu loh ngerasain bahagia, baru bahagia sebentar, setelah merasakan bahagia sebentar tidak sebanding dengan bahagia yang saya rasakan itu gitu. Setelah itu penderitaan yang luar biasa gitu. Kepahitan yang luar biasa. Nah, lalu saya bilang sama Allah saya, ya Allah, kalau saya hidup seperti ini pasti tempat saya di neraka, dan saya sangat takut sekali yang namanya neraka gitu loh. Jadi dari kecil itu didoktrin tentang bagaimana menakutkannya neraka gitu loh. Nanti kalau berbuat dosa, nanti kena azab kubur lah, segala macam ya. Jadi itu membuat saya takut. Jadi saya selalu memikirkan yang namanya akhirat gitu loh. Nah, lalu saya bilang sama Allah saya, kalau begini Allah, kenapa sih kau ciptakan saya? Kalau saya hidup seperti ini, saya nggak pernah bahagia gitu loh. Saya bilang, untuk apa engkau ciptakan saya di dunia ini? Sampai saya saat itu marah. Untuk apa engkau ciptakan saya seperti ini? Engkau ciptakan saya, engkau lahirkan saya di dunia kalau saya hidup seperti ini. Yang pada akhirnya saya disakiti. Saya nggak pernah menyakiti orang lain, tetapi saya selalu disakiti orang lain, saya bilang gitu. Kalau saya disakitin, saya nggak membalas orang lain, tetapi saya menghancurkan diri saya. Saat saya menghancurkan diri saya berbuat dosa. Saat saya berbuat dosa, tempat saya di neraka, saya takut. Lalu, singkat cerita, setelah beberapa bulan berkumpul kepada orang-orang yang tidak baik ya, akhirnya saya mulai sadar. Saya pikir ini nggak benar. Jadi akhirnya saya mulai menjauh dari mereka dan memutuskan kontak dengan mereka. Saya mulai buka usaha. Saya buka travel, saya buka kafe, saya buka rumah makan, kecil-kecilan dulu begitu. Nah, akhirnya saya ketemu sama suami yang sekarang. Setelah 5 tahun kami berpisah. Namun suami yang sekarang ini pada saat itu saya tahu dia orang Kristen begitu. Nah, karena saya tahu dia orang Kristen, ya saya nggak mau teruskan karena memang saya nggak mau begitu loh hidup dengan orang yang beda agama. Nah, namun saya sering putus, pisah, menjauh dari dia selalu mendekati saya dan selalu ingin supaya kami bersama. Lalu saya bilang, kalau seandainya kamu ingin menikah dengan saya, kamu harus masuk agama saya bilang gitu. Akhirnya dia mau, lalu dia masuk Islam, baru menikah kepada saya. Dan kami dikaruniai anak. Nah, dalam pernikahan pertama, itu bahagia pertamanya gitu ya. Namun setelah beberapa bulan, agak aneh gitu. Kenapa? Karena setiap saya mau ajak dia belajar ngaji, belajar sholat, dia nggak mau. Dia selalu menghindar. Dan pada akhirnya saya tahu dia itu pergi ke gereja lagi, begitu. Nah, setelah saya tahu, akhirnya saya marah. Saya bilang, kenapa? Karena saya takut. Saya takut nanti kalau kami berbeda agama, itu iman kepercayaan saya itu nggak ngajarin seperti itu berdosa gitu. Saya takut sama Allah saya. Lalu saya masih bersabar, saya masih ngajak, tapi dia tetap menolak. Kadang
setiap kami dalam perjalanan dia suka putar lagu rohani begitu. Saya tetap tuh suka saya matiin, saya bilang, kenapa sih putar-putar lagu ini? Panas telinga saya dengarnya, saya bilang gitu. Nah, lalu pada saat itu anak kami masih bayi. Jadi kalau bayi masih baru lahir, itu di budaya orang tua saya itu selalu mengajarkan di ayunannya itu dikasih gunting, dikasih kaca, dikasih paku, dikasih penyapu, dikasih daun-daun apa gitu, buat penangkal iblis katanya begitu. Nah, jadi kalau saya meninggalkan anak saya di kamar, saya ada kerjaan di luar, masak atau apa gitu kan, saya tinggalin tuh HP saya di kamar, saya putar lagu-lagu Islam, saya putar ayat-ayat Al-Quran. Nah, suami saya juga pada saat itu ada di kamar. Nah, saya melihat itu kayak gerah gitu. Akhirnya dia keluar kamar. Ya saya mengerti juga posisinya pada saat itu kan dia itu masih berat juga sama iman kepercayaannya gitu ya. Dengan saya juga seperti menghambat iman dia. Jadi kayaknya dia itu terhalang gitu loh. Saya selalu menghambat dia gitu. Akhirnya kami pun merasa tidak harmonis lagi dalam rumah tangga. Nah, kadang kami di kamar juga merasa aneh gitu, seperti ada kuasa-kuasa yang beda di kamar kami itu. Kadang kalau kami tidur sama-sama ya, rasanya panas, badan saya ikutan panas gitu. Padahal kami sudah hidupkan AC itu udah paling dingin, tetapi rasanya AC itu tidak berfungsi. Lalu besoknya kami panggil tukang AC bilang ini masih bagus, filmnya masih bagus. Tapi setiap malam itu yang saya rasakan, seperti badan saya panas gitu. Lalu akhirnya saya datang sama Tuhan saya bilang ini nggak bisa, kami nggak bisa bersatu, karena dia tetap mau kembali ke jalan keimanan dia yang dulu. Saya datang sama Allah saya. Pada saat itu saya sudah mau memutuskan untuk bercerai sama suami, karena saya takut sama Allah saya gitu. Saya datang sama Allah saya pada saat itu. Saya ngomong, saya curhat sama Allah saya. Habis saya ngaji, ya saya ingat tuh waktu itu tuh habis hari Jumat ya, malam Jumat, habis baca Yasin juga, saya curhat sama Allah saya. Saya bilang, ya Allah, waktu suami saya ajak untuk ikut masuk ke agamamu, menyembah engkau, begitu saya merasa senang, dibanggakan sama keluarga. Keluarga bilang, wah luar biasa, saya dipuji, dibilang karena sudah membawa orang Kristen ke agama Islam gitu ya. Dan dikatakan bahwa saya sudah ada tempat di surga gitu. Lalu saya bilang sama Allah saya, kenapa setelah kami berumah tangga ternyata dia tidak seperti yang saya harapkan. Dia hanya seperti main-main gitu loh. Cuma formalitas saja sepertinya saya lihat gitu. Saya bilang, ya Allah, kan engkau yang punya kuasa atas hidup dia. Engkau yang menciptakan kami. Lalu kenapa engkau nggak kunci aja hatinya begitu loh. Supaya rumah tangga kami ini bersatu, nggak berpisah begitu loh. Tapi dengan cara seperti ini saya juga takut. Saya memang sayang sama keluarga saya, tapi saya lebih sayang kepada engkau. Karena apa? Karena engkau yang terlebih dulu dari hidup saya. Kalau saya seperti ini, tentu saya tidak layak begitu. Tentu tempat saya bukan di surga lagi, tetapi di neraka. Karena kami beda keyakinan. Nah, jadi kalau beda keyakinan, tentu kami apa yang kami lakukan dalam keluarga, ya tentu jatuhnya haram begitu. Saya pada saat itu nangis. Saya bilang, ya Allah, saya kalau boleh nikah sekali seumur hidup. Saya bukan tipe orang-orang yang mau nikah-nikah, saya juga malu gitu loh. Tetapi apa daya saya juga nggak mampu kalau saya hidup disakiti, kalau saya hidup seperti ini, beda agama juga saya nggak mampu gitu loh. Jadi lalu saya bilang sama Allah saya curhat sama Allah saya bilang rasanya saya nggak mampu. Saya kasihan sama anak saya yang pertama. Cukup anak saya yang pertama tidak merasakan kasih sayang kedua orang tuanya karena kesalahan orang tuanya. Masa anak saya yang sekarang harus merasakan hal yang sama. Saya sedih sekali pada saat itu. Lalu saya tidur. Nah, pas malam itu saya mimpi yang aneh. Mimpinya ini saya itu seperti di tengah-tengah awan, ya. Saya merasakan itu tuh seperti nyata sekali saya rasakan. Saya seperti melayang, ya, seperti terbang gitu loh di dalam awan. Kanan kiri depan belakang semuanya putih, ya.
saya melihat ke bawah itu jantung saya itu rasanya mau copot, rasanya benar-benar seperti nyata sekali. Lalu kemudian ada gumpalan awan bersama sinar yang terang dari jauh menghampiri saya. Dan di belakang sinar itu berkata, jika engkau ingin selamat, percayalah engkau kepada siapa yang datang di hari akhir. Nah, dalam iman kepercayaan saya dulu yang datang di hari akhir itu Isa Al-Masih. Di dalam iman Kristen dikatakan Yesus Kristus. Nah, namun walaupun begitu, saya diajarkan Isa Al-Masih itu hanya nabi utusan gitu. Lalu setelah saya bangun, saya berpikir kenapa saya bermimpi yang aneh seperti ini begitu. Lalu besoknya lagi saat saya ibadah, saya mendapatkan penglihatan yang aneh. Saat saya berdoa, saya tutup mata dan mendapatkan penglihatan seperti saya itu berada di tengah-tengah cahaya yang terang. Lalu di depan saya seperti ada sosok terang walaupun samar-samar ya. Tetapi saya dilihatkan wajah yang ada di kayu salib. Saya bilang ini Isa Al-Masih. Kenapa dia yang datang? Lalu suaranya berkata seperti ini. Ada suara di sosok yang saya lihat itu. Katanya jika engkau ingin selamat, ikutlah aku. Lalu saya bilang, ini pasti iblis gitu loh. Ini pasti setan nih. Karena saya dari kecil itu bisa melihat makhluk-makhluk halus gitu ya. Saya pikir ini mungkin setan. Jadi saya baca itu ayat kursi Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Sampai habis saya baca, sekali saya buka mata, betul hilang gitu. Saya pikir ini pasti setan nih gitu. Tapi kok selama ini setannya kan beda gitu. Selama ini dari kecil saya lihat setan itu pasti hitam, terus gelap, terus punya wajah yang aneh, gejolak gitu. Tetapi yang saya lihat saat ini kok beda gitu loh, terang. Terus saya tuh kayak ada ketenangan begitu melihatnya. Lalu setelah itu saya nggak mau juga terlalu memikirkan mimpi dan penglihatan itu. Namun besoknya, hari-hari berikutnya, mimpi dan penglihatan itu kok mengganggu pikiran saya. Saat saya masak, dia ada. Gambaran yang ada di kayu salib itu muncul, seperti ada di kornea mata saya. Saya mikir dia ada, saya tidur dia ada, saya ngomong sama orang pun dia seperti ada gitu loh. Saya bilang kok ini aneh banget ya. Jadi saya itu dibuat penasaran. Jadi pada saat itu saya baca nih Al-Quran. Saya membaca Al-Quran itu setiap hari. Jadi kalau untuk khatam Al-Quran itu udah puluhan kali saya khatam. Nah, memang dari kecil itu kami hanya diajarkan untuk membaca dalam huruf cetak saja. Kadang untuk yang arti-artinya itu beberapa ayat yang dihafalkan saja gitu. Nah pada saat itu saya mulai penasaran. Jadi saya beli Al-Quran terjemahan. Saya baca. Setelah saya baca, kok ada ayat-ayat yang menunjukkan rasanya kok ayat ini udah saya baca gitu. Tetapi kok saya baru difokuskan pada saat itu. Nah, waktu saya sholat sebelumnya, saya bilang, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkan aku jalan yang benar, jalan yang lurus, yang mustaqim itu, tunjukkan aku. Namun, pada saat itu juga, kok tiba-tiba saya mikir, ini kok bukan jalan yang lurus gitu loh. Selama ini sudah puluhan kali, dan sudah nggak tahu berapa ribu kali saya sholat, setiap saya sholat saya selalu berdoa, ya Allah ya Tuhanku tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus. Tapi kok tiba-tiba pada saat itu saya langsung memikirkan ucapan saya, tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus. Kok sepertinya apa yang saya imani sekarang itu bukan jalan yang lurus gitu loh. Saya bingung. Nah, lalu mimpi dan penglihatan saya itu seperti connect dengan apa yang saya minta begitu. Nah, namun pada saat itu saya nggak langsung mencari Alkitab, enggak. Saya tetap membaca Quran saya gitu. Di iman percayaan saya dulu gitu. Saya baca. Loh kok saya mendapatkan ayat-ayat yang banyak sekali mengatakan bahwa jalan yang benar, jalan yang lurus itu adalah Isa Al-Masih. Lalu untuk orang-orang yang bertakwa harus membaca Taurat dan Injil. Saya dalam iman kepercayaan saya, kalau orang nggak bertakwa itu tempatnya di neraka. Lah, saya nggak baca Taurat dan Injil berarti saya bukan orang yang bertakwa. Dan dikatakan juga jalan yang lurus, nur cahaya, kebenaran itu ada di Taurat dan Injil. Nah, bagaimana
saya mau tahu jalan kebenaran, saya tidak pernah membaca Alkitab dan Taurat dan Injil. Namun saya berpikir lagi, iya, bagaimana saya mau membaca Taurat dan Injil? Kan saya diajarkan untuk membenci orang Kristen. Kan saya diajarkan bahwa orang Kristen itu kafir, orang Kristen itu nggak benar, orang Kristen itu tempatnya di neraka. Nah, jadi bagaimana saya mau membaca Taurat dan Injil? Karena saya diajarkan bahwa Taurat dan Injil itu kepercayaannya orang Kristen, walaupun di dalam Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu firman Allah, tetapi kami diajarkan sudah dipalsukan begitu. Nah, lalu saya membaca begitu banyak ayat-ayat Al-Quran, saya tidak bisa sebutkan ini semuanya, tetapi itu akhirnya mengarahkan saya kepada saya membaca Taurat dan Injil. Nah, akhirnya saya membeli Alkitab. Pada saat itu saya belum ngerti membeli Alkitab itu di mana. Saya search membeli Alkitab di mana. Akhirnya saya dapat toko, tetapi pada saat itu di toko Katolik yang saya mau cari Alkitabnya itu saya bilang Alkitab Kristen, tetapi nggak ada di situ. Akhirnya saya pada saat itu belum ngerti ya, saya tahunya cuma Alkitab Kristen, saya bilang gitu. Ternyata saya ada di toko Katolik, ternyata nggak ada. Akhirnya saya search lagi, dapat satu toko namanya Metanoia. Dapatlah saya Alkitab dan saya bawa pulang, masih berbungkus tuh. Sampai di rumah saya pikir ini Alkitab mungkin kayak Al-Quran gitu ya, tapi gimana saya bacanya? Nah, akhirnya saya beli aja. Sampai di rumah saya buka, ternyata sudah terjemahan bahasa Indonesia. Nah, pada saat saya buka pertama itu, jujur saya takut, jujur saya sampai bergetar gitu. Saya bilang, ya Allah, ampunkan saya ya Allah, kalau ini memang jalan yang benar, tunjukkan saya. Nah, pada saat itu tuh saya tuh penasaran sekali gitu loh. Seperti ada yang menarik hati saya untuk mencari tahu kebenaran itu gitu loh. Tapi yang saya bingung, selama ini kan saya anti banget sama orang Kristen gitu. Sampai dulu teman-teman saya tuh sering saya bully tuh yang Kristen. Saya bilang haleluya, haleluya, mungkin lu kayak buaya. Sering banget saya tuh bully teman saya yang Kristen. Saking saya itu memang udah didoktrin untuk benci orang Kristen gitu. Nah, kok sekarang saya baca kitabnya orang Kristen, saya bilang, tapi kok nggak ada penolakan di hati saya. Walaupun pikiran saya sempat berpikir seperti itu, tetapi hati saya nggak nolak gitu loh. Saya seperti ngikut aja. Nah, saat saya baca Alkitab ya, saya tidak membaca dari awal, saya buka-buka sembarangan, tetapi ada beberapa ayat yang di situ membuat saya itu terkagum-kagum gitu. Seperti Yohanes 14 ayat 6, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu saya bilang, siapa ini Bapak? Saya belum ngerti pada saat itu. Saya search di Google, apa maksud dari Alkitab Yohanes 14 ayat 6? Apa maksud dari kata Bapak? Lalu di situ saya dapat pengertian, oh Bapak itu Allah. Lalu saya membaca lagi firman Tuhan seperti di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu saya bilang, wah ini luar biasa gitu loh. Sekali saya searching, siapa itu dia? Ternyata Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Anak itu siapa? Ternyata anak itu juga Yesus Kristus, dan Yesus Kristus juga Allah gitu. Wah, ini luar biasa gitu. Saya nggak pernah mendapatkan di kitab saya yang sebelumnya saya baca mendapatkan ayat-ayat yang tegas yang mengatakan bahwa keselamatan di dalam Yesus itu pasti gitu loh. Hari ini saya membaca juga di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati oleh dosa dibenarkan olehnya. Oleh bibir-bibirnya kamu telah sembuh. Lalu saya pikir, apa maksud dari ayat ini? Saya searching lagi, saya cari lagi artinya. Oh, ternyata Yesus itu datang ke dunia itu untuk menggenapi firman, untuk menebus dosa-dosa. Dengan bilur-bilurnya orang yang percaya menjadi sembuh dari dosa gitu. Wah, ini luar biasa gitu. Saya sepertinya tertarik sekali gitu. Saya merasa saat saya membaca firman Tuhan itu, saya seperti terkonek dengan Allah yang selama ini saya tersiksa, saya terpuruk, saya mengalami kepahitan, saya datang kepada Allah saya saat saya sholat. Saya merasa saat saya datang, Allah saya menjauh gitu loh, ngerti gak? Kayak saya itu gak merasakan ketenangan, kedamaian yang saya harapkan dari Allah saya yang gak ada gitu loh. Namun setelah saya membaca Alkitab, saya merasakan kedamaian, saya merasakan ketenangan, padahal pada saat itu saya dalam keadaan yang harus memutuskan keputusan yang berat dalam hidup saya. Nah, pada saat itu saya dan suami itu sempat pisah rumah dulu gitu, karena saya memutuskan untuk berpisah gitu ya. Nah, lalu
saya merasa saat baca Alkitab itu saya seperti berbicara kepada Allah gitu. Allah itu dekat di hati saya. Saya merasa begitu. Akhirnya saya penasaran, saya memutuskan, saya berkomitmen, saya harus baca dari awal sampai akhir. Jadi saya mulai pada saat itu membaca dari awal sampai akhir. Nah, saat saya membaca Alkitab itu ternyata nggak mudah, saudara. Kenapa? Karena begitu banyak rintangan yang saya hadapi saat membaca Alkitab. Pertama dari sosial media ya. Sosial media itu sangat menghambat saya sekali. Nanti kalau saya lihat misalnya Instagram, saya melihat TikTok, nanti saya lupa baca Alkitab gitu. Saya rasa itu salah satu tipu-tipu muslihat iblis gitu. Lalu besoknya lagi saya mulai lagi baca Alkitab, mulai mata saya ngantuk seperti ada apa yang bergelantungan di mata saya gitu. Berat sekali mata saya. Padahal saya awalnya sebelum baca Alkitab itu segar-segar aja badan saya. Nah setelah saya membaca baru satu pasal ngantuk, saya pergi ke kamar saya tidur. Namun anehnya setelah di tempat tidur saya nggak ngantuk lagi, hilang ngantuk. Nah, tapi setelah itu saya terus lagi datang. Nah, saya berdoa pada saat itu ya saya belum berdoa di dalam nama Yesus. Saya berdoa di dalam iman kepercayaan saya masih gitu. Saya bilang ya Allah, saya tahu ini pekerjaan iblis. Tolong lindungi saya, tolong benteng saya. Saya minta kekuatan dari Allah. Saya berdoa gitu minta kekuatan dari Allah. Lalu besoknya lagi saya baca lagi. Nah, yang anehnya saya baca itu kok saya seperti melihat bayangan yang jorok-jorok gitu loh. Kok saya melihat jorok-jorok gini ya? Saya pikir, wah ini pekerjaan iblis itu luar biasa untuk menghalangi saya untuk membaca kebenaran dan mengetahui kebenaran gitu. Tetapi saya tetap bertekad untuk membaca. Saya bilang saya mau tahu kebenaran gitu loh. Saya kan merasa seperti apa yang ada di Alkitab ini ada kebenaran gitu loh. Akhirnya saya berdoa terus berdoa. Akhirnya besok keesokan saya semakin kuat dan saya semakin penasaran, saya semakin semangat baca Alkitab. Sampai-sampai saya kalau baca Alkitab itu sampai setengah 2 malam. Nah, lalu itu kejadian saat saya mendapatkan mimpi dan penglihatan itu terjadi di bulan 9 2019. Nah, setelah beberapa bulan saya membaca Alkitab, saya mulai pengen tertarik ke gereja gitu. Apa sih yang dilakukan orang di gereja begitu ya? Akhirnya saya pergi ke gereja. Dulu saya berpikir apa yang dilakukan orang di gereja itu nyembah setan, saudara. Saya pikir itu yang dilakukan mereka. Nah, sampai saya di sana kok beda dari apa yang saya pikirkan. Saya bertemu orang-orang yang baik di sana. Lalu waktu saya pertama kali di gereja, saya ingat betul saat itu lagi perjamuan kudus. Pada saat itu saya belum ngerti perjamuan kudus, cuma disuruh ambil roti sama ada air gitu kecil. Lalu saya pergi ke atas ke balkon. Nah, saya pas di balkon itu duduk di paling depan. Lalu saya memperhatikan orang-orang di sekeliling. Setiap datang orang begini tutup mata berdoa. Saya pun berdoa pada saat itu. Saya awalnya bergetar juga datang ke sana. Saya bilang ya Allah ampunkan saya, ya Allah tunjukkan saya jalan yang benar. Lalu mulai ibadah itu mulai menaikkan pujian penyembahan. Setiap pujian penyembahan yang dinaikkan itu saya melihat orang-orang bersukaria, bertepuk tangan, menyanyi. Saya bilang ini bukan nyanyian biasa gitu, seperti ada kuasa gitu yang menjamah hati saya. Saya merasa seperti ada ketenangan, kedamaian. Saya bilang ini loh yang selama ini aku cari gitu. Ini loh yang selama ini aku cari tapi nggak aku dapatkan kok. Aku baru merasakan di sini. Rasanya itu gimana ya? Selama ini itu tersiksa pengen cari kedamaian tapi tidak dapat, tiba-tiba pas pergi ke gereja mendapatkan rasanya itu rasanya gimana gitu, senang sukacita sekali. Saya sampai menangis setiap kata-kata dari nyanyian yang dinyanyikan itu. Saya bilang ini seperti kisah hidupku gitu. Saya tanpa saya sadar air mata saya menangis keluar sendiri tidak bisa ditahan sampai saya nangis itu terseduh-seduh gitu. Saya merasa saya seperti ada Tuhan di situ. Saya merasa seperti Tuhan ada bersama saya. Tuhan mengambil beban-beban hidup saya. Saya merasa seperti free. Saya merasa seperti ringan hidup saya, tidak memikirkan hal-hal dunia, tidak memikirkan masalah yang ada di dalam hidup saya. Setelah itu, setelah pendeta khotbah, mulai itu perjamuan kudus. Saya disuruh mengangkat roti. Sebelum perjamuan kudus dimulai, saat itu diputar di LCD tayangan bagaimana Yesus disalibkan. Nah, pada saat itu saya
melihatnya sedih sekali gitu. Kenapa begitu siksa sekali ini sama sih Kak, saya bilang, kok kayak gini banget gitu, saya nggak pernah lihat sebelumnya melihat video seperti itu, video Yesus disalibkan, kok rasanya hati saya sedih, hati saya rasanya apa ya, saya merasakan saya tuh di posisi dia gitu loh, dia dipakaikan mahkota duri sampai berdarah-darah kepalanya, dicambuk dengan cambukan yang ada durinya sampai badannya tercabik-cabik, darahnya tertumpah, ditombak pakai tombak itu di lambungnya, tangan kakinya dipaku, begitu disiksanya dia diseret dibawa kayu. Saya bilang saya nangis saat itu. Ya Tuhan, saya bilang ya Allah, saya bilang kok orang ini tega banget melakukan ini sama dia. Nah setelah selesai video itu mulai disuruh angkat roti. Saya ingat banget tuh dikatakan inilah tubuhnya yang diserahkan yang bagi kamu. Peringatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah roti itu. Lalu waktu saya makan roti itu, saya seperti apa ya, kunang-kunang gitu loh. Mandang saya seperti kunang-kunang. Saya seperti mau pingsan. Lalu mulai lagi mengangkat anggur yang dikatakan itu sebagai darah perjanjian yang baru. Lalu saya minum, anehnya gini, saat saya minum anggur itu masuk di leher saya, kok sepertinya anggur itu punya kuasa yang besar, seperti menghancurkan atau menarik keluar kuasa yang ada di dalam tubuh saya gitu loh. Dan akhirnya tubuh saya itu nggak mampu menahannya. Lalu dikatakan saya pingsan saat saya bangun. Dibilang sama volunteer di sana, saya pingsan. Lalu saya bilang, apa ini bukan roti dan anggur biasa. Ada kekuatan, ada kuasa yang besar di dalam roti dan anggur ini. Namun setelah saya minum roti dan anggur itu ada hal yang berbeda saya rasakan gitu. Nah, singkat cerita sampai pulang ke rumah, saya akhirnya semakin penasaran baca Alkitab, dan saya juga akhirnya sering pergi ke gereja. Nah, waktu saya pulang, akhirnya suami juga telepon saya untuk kami sama-sama lagi satu rumah, dan suami membujuk saya untuk kami tidak berpisah. Nah, waktu suami di rumah kami tidur, besok paginya bangun. Nah, jadi suami itu dulu pernah sekali bilang sama saya tentang membahas tentang Yesus. Namun saya bilang, lakum dinukum waliya din, agamaku, jangan pernah membicarakan Tuhanmu bersamaku. Kamu nggak mau gitu loh, saya bilang. Kalau kamu berbicara sekali lagi, kita pisah. Nah pada hari itu dia nggak berani lagi berbicara. Nah anehnya, waktu kami mulai bersatu lagi, satu rumah, kami bangun tidur pagi, dia bangunin saya. Dia bilang, mah terserah deh mama mau marah apa enggak. Dia menyampaikan tentang mimpi dia gitu loh. Dia bilang tadi malam papa mimpi, papa juga nggak berani bilang ini Tuhan, tetapi ada sosok yang saya sepertinya itu Yesus katanya gitu. Dan berkata, kabarkanlah berita keselamatan itu kepada orang yang di sampingmu katanya begitu. Namun suami ini belum menceritakan keselamatan itu, dia belum tahu bahwa saya ini sudah mempelajari, saya masih sembunyi-sembunyi karena saya masih gengsi gitu. Lalu kenapa dia bilang terserah deh mama mau marah apa enggak, karena tadinya itu sebelumnya kan dia pernah nih saya ancam kalau kamu ngomong tentang agama kita pisah gitu. Saya bilang kok apa yang dia mimpikan ini kayak seperti connect up dengan mimpi dan penglihatan saya. Akhirnya saya suruh dia ambil Alkitab, coba dia ambil Alkitab, saya bilang gitu, bersumpah di atas Alkitab, karena saya tahu dia kalau dia berbohong diperhadapkan dengan Alkitab ya, dia nggak akan berani tuh. Kalau dia bohong dia nggak akan berani angkat Alkitab, kalau dia angkat berarti dia benar. Akhirnya baru dia mau angkat, saya bilang stop, saya cuma ini aja gitu. Lalu nggak jadi, saya bilang simpan aja. Lalu saya saya ceritakan mimpi dan penglihatan saya, dan saya juga cerita bahwa saya sudah mulai baca Alkitab. Akhirnya dia nangis, dia peluk saya, dia bilang, mama tahu nggak, selama ini papa sudah banyak menyimpan kesaksian-kesaksian, menyimpan video-video tentang bagaimana bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tetapi belum dia beritakan video itu Tuhan sudah tangkap saya. Tuhan yang langsung bekerja. Nah, karena dia bilang selama ini dia selalu mendoakan saya. Akhirnya kami sedih, kami nangis bersama. Lalu saya bilang, tapi tunggu dulu dong, saya bilang, saya kan belum menerima Yesus, saya baru belajar, saya bilang, saya belum selesai baca Alkitab, saya mau selesaikan dulu, saya mau tahu dulu bagaimana kebenarannya, saya bilang gitu, saya baru belajar, saya bilang. Jadi akhirnya itu kejadiannya
itu sudah bulan 12 ya. Saya juga sudah masuk dalam perjanjian baru baca Alkitabnya. Nah, bulan 12 2019 itu abang saya nikah. Nah, nikahnya itu jaraknya dari tempat tinggal saya sekarang sekitar 6 jam. Kami pergi berangkat satu mobil bersama saya, itu ada mama, ada adik, ada calon ipar, ada baby sister, ada anak saya 2, suami dan saya. Saya posisinya duduk di depan bersama anak saya yang pada saat itu masih umur 2 tahun. Sebelum berangkat saya sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saya pejamkan mata, namun saya mendapatkan penglihatan yang aneh. Saya melihat mobil yang kami kendarai itu terjadi kecelakaan, mobil muter 3 kali menguasai semua jalan. Namun saat terjadi itu tidak ada orang yang lewat. Lalu saya bilang, Tuhan, apa ini maksudnya? Namun setelah saya berdoa, saya tidak menceritakannya kepada siapapun karena saya takut mereka nanti khawatir. Nah, di perjalanan suami saya juga pada saat itu belum bertobat ya. Jadi dia kalau bawa mobil itu ngebut sekali. Jadi kalau nggak habis itu gas diinjaknya nggak sah. Jadi dalam perjalanan saya bilang sama suami, Pak, pelan-pelan Pak. Dia bilang, diam aja lah. Kan udah berdoa katanya gitu. Percaya aja katanya. Dalam hati saya dia nggak tahu apa yang sudah saya lihat gitu. Nah, di pertengahan perjalanan, mobil yang tadinya tuh laju dalam keadaan laju kencang, full gas diinjak ya. Karena di luar kota itu agak sepi pada saat itu, jadi ngebut gitu. Nah, waktu mobil itu dalam kecepatan yang kencang laju full, ban mobil di belakang meletus tinggal velgnya. Bayangin dalam keadaan laju ban mobil itu tuh bergoyang begini, mobil goyang sampai tinggal bunyi velgnya itu berdesing, bunyinya kuat sekali. Dan apa yang saya lihat itu betul-betul terjadi. Sampai saya bilang, ya Tuhan, kenapa yang saya lihat ini betul-betul terjadi Tuhan? Kalau memang Engkau Allah yang benar, Engkau betul-betul Allah yang hidup, tolong selamatkan saya, maka saya akan mengikuti Engkau dan seumur hidup saya akan melayani Engkau. Lalu mobil itu muter, betul ya, ini aspal, ini mobilnya muter gini, menguasai semua jalan seperti yang saya lihat. Dan pada putaran yang ketiga, suami yang tadinya masih bisa mau membenarkan setir, pada putaran yang ketiga itu sudah tidak bisa lagi mengendalikan setir. Mobil itu udah benar-benar mau kebalik. Kami semua sudah miring begini. Lalu suami melepaskan setir dan dia megang kursi jok dan dia pejamkan matanya, pegang kuat-kuat. Saya melihat semuanya pun di belakang sudah pada pegangan yang kuat tutup mata. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang tadinya sudah miring begini, ya udah badan udah bergerak miring. Kok saat saya ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus 3 kali, mobil itu bisa langsung stop. Padahal mobil itu waktu mau miring itu mau terbalik itu masih dalam keadaan yang laju. Tiba-tiba mobilnya stop. Seperti ada tangan yang besar yang berkuasa mengembalikan mobil itu, seperti mobil itu langsung stop gitu. Dan itu luar biasa gitu. Saya bilang, itu saya rasakan mujizat yang luar biasa. Kalau saudara pernah dengar artis yang kemarin suami istri meninggal, tetapi dalam kecelakaan itu tidak semuanya meninggal ya. Kalau kami pada saat itu bukan pekerjaan Tuhan, kami semua mati, kami semua terlempar dari mobil, sudah babak belur semua, hancur. Saat kami keluar dari mobil, saya melihat ban mobil, saya perhatikan mobil yang pecah itu, dan bannya tidak ada yang ke kanan, tidak ada yang ke kiri, lurus seperti diparkirkan oleh orang yang profesional. Dan itu luar biasa. Kami keluar dari mobil itu semuanya bergetar. Masyarakat itu datang. Dan saat masyarakat itu datang, mereka berkata, wah Bapak hebat. Saya bilang, bukan Bapak yang hebat, karena setirnya sudah tidak dikendalikan lagi pada putaran yang ketiga itu. Ini pekerjaan Tuhan. Saya pada saat itu merasakan begitu besarnya kasih Tuhan menyelamatkan hidup saya dan keluarga saya. Saya nggak ngerti kalau kemarin itu kami semuanya mati. Saya pas tempat saya sudah di neraka. Karena saya belum memberi diri saya dibaptis. Sungguh saya mengucap syukur sekali akan hal itu. Saya tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Saya sampai menangis pada saat itu, semuanya kami menangis. Singkat cerita, pulang dari acara, saya pergi ke gereja dan saya tanyakan untuk baptisan. Namun pada saat itu, bulan 12 itu karena sudah akhir bulan, baptisan sudah lewat dan dijadwalkan lagi bulan Januari 2020 itu ada baptisan. Akhirnya tanggal 26 Januari 2020 saya dibaptis. Jadi sekarang sudah 2 tahun 3 bulan saya mengikuti Yesus.
Nah, saat saya dibaptis, sebelumnya mengikuti pengajaran dulu, nah, saat saya dibaptis itu, saya merasakan sedih sekali. Saya ingat tuh lagu waktu saya dibaptis, ada lagu. Saat saya masuk di kolam, saya didoakan, lalu saya keluar dari air, saya seperti merasakan ada sesuatu yang lepas dari diri saya. Sepertinya ada kuasa-kuasa kegelapan yang selama ini ternyata ada di tubuh saya. Dan saat saya dibaptis itu seperti terangkat lepas. Jadi kalau ada orang berkata mengikut Yesus lahir baru seperti bayi yang baru lahir, itu saya rasakan gitu loh. Saya sebelumnya yang tadinya saya merasa saat saya mendengarkan lagu itu sebelum dibaptis itu saya merasa saya banyak dosanya. Setelah saya dibaptis saya merasa saya free, saya bebas, saya seperti dosa itu nggak ada di diri saya gitu. Saya merasakan ada Tuhan di sini, saya merasakan Tuhan dekat. Seperti ada kuasa di dalam diri saya yang masuk pada saat itu, saya itu keluar dari air. Ini luar biasa. Pada saat itu saya belum mengerti bahwa orang dibaptis itu ada kuasa kudus. Setelah dibaptis saya semakin belajar rajin membaca. Setelah itu baru saya ngerti, oh ternyata setelah orang dibaptis itu ada kuasa Roh Kudus yang menghiburnya, yang menolongnya, yang mengajarkannya begitu untuk melakukan kebenaran. Nah, itu luar biasa. Nah, setelah saya dibaptis dari mimpi dan penglihatan saya bulan 9 itu, bulan Januari masuk bulan 2 saya sudah selesai membaca Alkitab. Begitu banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tidak saya dapatkan di sebelumnya dari kepercayaan saya dulu. Itu nggak ada saya dapatkan seperti di dalam Alkitab. Saya merasa saat saya membaca Alkitab itu saya seperti, aduh ampunkan aku Tuhan, aku dulu berbuat seperti ini, ampunkan aku Tuhan, aku nggak tahu, aku bilang gitu. Seperti menginsafi saya seperti berbicara kepada Tuhan saat saya membaca firman Tuhan itu. Begitu juga saat saya membaca firman itu, saya merasakan sesuatu yang aneh. Tidak sama seperti saya membaca di kitab kepercayaan saya dulu. Saat saya membaca Alkitab, dalam pertengahan saya membaca Alkitab itu, dari awal sampai pertengahan, sampai akhir, saya merasakan hal-hal yang luar biasa. Saya seperti misalnya di Musa, saat Musa membelah lautan, ya, itu terbelah, saya seperti ada di situ. Saya merasakan kok ini aneh gitu. Kalau saya bercerita seperti ini rasanya aneh, rasanya mustahil gitu. Saya juga merasa aneh sama diri saya sendiri. Kok bisa sih seperti ini gitu loh. Seperti roh saya itu dibawa ke suatu tempat kejadian yang saya baca itu. Saya melihat orang-orang sekeliling pakai jubah, orang-orang yang zaman dulu beda dengan yang sekarang saya lihat. Di situ Allah, di situ Musa membelah lautnya pakai tongkat. Nah, saya seperti ada di situ, seperti di Elia terangkat ke surga dengan kereta api, ya. Saat di situ ada selendang Elia yang disambut dengan Elisa, saya juga seperti ada di situ. Jadi ada sungai, seperti ada sungai. Nah, dari sini Elia itu terbang bersama, saya ingat sekali itu sama keretanya. Nah, Elisa di sini mengambil selendangnya. Saya seperti ada di situ juga bersama mereka. Dan saya memegang selendang itu. Saya bilang, kenapa seperti ini? Ini luar biasa. Saya sampai terkagum-kagum gitu. Itu dahsyat sekali. Dan saya merasa di situ ada kuasa yang besar. Ini bukan sembarangan, ini firman Allah yang benar gitu. Lalu setelah 4 bulan saya dibaptis, pada saat itu saya juga sudah selesai membaca Alkitab dan saya baca lagi berulang. Saya masih belum berani pada saat itu berani menyatakan kepada keluarga saya bahwa saya sudah menjadi pengikut Kristus karena saya masih berpikir saya belum siap gitu. Memang pada saat itu saya bilang sama Tuhan, selesaikan dulu saya membaca Alkitab. Setelah saya selesai membaca Alkitab dan saya sudah tahu bagaimana tentang kekristenan, jadi sehingga kalau orang tua saya tahu, saya sudah siap, saya sudah punya. Kalau mereka bertanya, saya sudah tahu dan saya bisa menjawab. Namun setelah membaca Alkitab, selesai membaca Alkitab, saya masih kompromi gitu. Saya masih takut, aduh bagaimana kalau orang tua saya tahu, aduh gimana kalau saudara saya tahu, gimana kalau teman-teman saya tahu. Saya juga masih ada pekerjaan yang masih berhubungan sama teman-teman di luar yang semuanya itu rata-rata muslim. Kalau mereka tahu bagaimana gitu. Masih banyak pikiran saya pada saat itu. Namun firman Tuhan lagi-lagi menginsafi saya, membuat saya bertobat. Firman Tuhan pada saat itu yang saya baca, Yesus berkata, jika engkau tidak mengakui aku di depan manusia, maka Bapa di surga juga tidak akan mengakui engkau. Waduh, saya bilang, Tuhan ampunkan saya bertobat Tuhan, saya mau mengakui engkau, saya tidak tahu Tuhan ampunkan saya. Saya bilang, untuk apa saya dibaptis kalau saya tidak mengakui dia?
ampunkan saya Tuhan. Akhirnya saya mulai membuka diri, saya mulai membagikan firman-firman Tuhan di sosial media. Nah, itu cara saya untuk supaya orang tahu. Akhirnya keluarga, orang tua, teman-teman tahu, mereka bertanya. Lalu saya bilang saya sekarang sudah menjadi pengikut Kristus. Tentu banyak pro dan kontra. Nah, pada saat itu mulai orang tua saya tahu, nelpon saya, mama papa nelpon saya, suruh saya ke rumah. Saya ke rumah, saya pada saat itu cuma pergi sendiri, ya. Pecah sampai di rumah itu, pokoknya ribut. Awal saya sudah mengerti, karena firman Tuhan yang saya baca semua itu sudah menguatkan saya. Mengikuti Yesus, memikul salib, ada harga yang harus saya bayar. Yesus berkata, aku datang membawa pedang, memisahkan anak dari orang tua. Saya sudah mengerti di situ. Jadi saya sudah menyiapkan diri juga sampai ke rumah orang tua. Saya bawa Al-Quran, saya bawa hadis, saya bawa kitab kuning, Safinatun Najah, dan Alkitab. Jadi pada saat itu orang tua papa saya mengomongkan saya tentang Al-Quran. Saya buka dari Al-Quran, dari hadis, dari tentang bagaimana kok bisa ada Safinatun Najah, dan begitu juga dari Alkitab. Saya bongkar semuanya. Akhirnya papa saya nggak bisa lagi jawab. Saya bilang, kenapa begini, kenapa? Saya nggak usah jawab lah di sini. Maksudnya tentang pembahasan kami saya nggak perlu jawab di sini karena nanti bisa jadi kontra. Jadi lalu akhirnya papa saya nggak bisa lagi ngomong. Pada saat itu saya pakai uang mama saya cukup banyak untuk menolong, membiayai untuk mencukupi untuk usaha saya. Lalu pada saat itu tuh COVID ya, jadi kerjaan tuh stop. Mama saya juga tahu pada saat itu, orang tua saya juga tahu. Lalu mereka berkata, karena kamu sudah menjadi orang Kristen, kamu bukan anakku lagi. Aku tidak pernah melahirkan anak kafir, katanya gitu. Jadi saya sudah nggak dianggap anak lagi. Dan orang tua saya bilang, uang yang kamu pakai 3 hari juga harus ada. Kalau tidak ada, pertumpahan darah terjadi. Karena darahmu sudah ada halal untuk dibunuh, kata papa saya. Saya pada saat itu nggak punya uang. Saya katakan, mama dan papa tahu keadaan saya nggak punya uang. Saya cuma ada cukup untuk makan saja. Tetapi mama harus tahu, Allah saya Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang berkuasa, yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan saya, tidak akan pernah meninggalkan anaknya, tidak akan pernah mempermalukan anaknya yang berharap kepadanya. Saya percaya sebelum waktu yang ditentukan, Tuhan akan sediakan. Saya bilang, kalau belum waktu kalau sebelum waktu yang ditentukan uangnya sudah ada, mama harus tahu Allah saya yang menyediakannya. Dia Allah yang benar, dia Allah yang hidup. Akhirnya saya pulang, sampai di rumah saya nangis. Di depan orang tua saya nggak nangis. Saya kuat, saya tahu Roh Kudus kuatkan saya. Sampai di kamar saya nangis, saya ngomong sama Tuhan. Pada saat itu tidak ada jalan untuk saya berharap, saudara. Tidak ada. Tetapi saat saya datang kepada Tuhan, sesuatu yang mustahil bagi saya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena saya percaya saya datang kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang baginya tidak ada yang mustahil. Saya bilang, Tuhan, Engkau tidak akan pernah mempermalukan saya. Saya percaya sama Tuhan. Pada saat saya berdoa, saya ingat firman Tuhan. Saya nggak boleh khawatir sedikit pun. Saya harus percaya. Tuhan katakan, kamu harus percaya untuk mendapatkan kemuliaan Tuhan. Tidak ada sedikit pun saya bimbang, saya ragu. Sebab firman Tuhan berkata, sebab orang yang bimbang, hatinya seperti gelombang laut yang dibawa kian kemari. Jadi untuk apa saya khawatir? Jadi akhirnya saya tetap percaya. Besoknya, nggak makan waktu lama, besoknya ada yang nelfon, kami mendapatkan pekerjaan. Dan Tuhan sediakan itu. Akhirnya saya kasih sama papa saya. Percaya kepada Tuhan Yesus adalah jaminan keselamatan yang pasti. Karena keselamatan bukan hasil usaha manusia, melainkan anugerah kasih karunia Allah bagi setiap orang yang beriman kepadanya. Injil Yohanes pasal 3, ayatnya ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nia yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kisah Para Rasul pasal ke-16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Efesus 2, 8-9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, jangan keraskan hatimu, percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau pasti selamat. Haleluya! Amin.